Halo guys, balik lagi nih di channel aku, Azura XE. Dalam video kali ini, aku bakal mengulas alur cerita sebuah film trailer zombie dari negara Jepang, berjudul School Life. Dan film ini sempat membuat kepalaku hampir ngebul sih, karena lumayan susah buat aku pahami ya. Film ini diangkat dari sebuah komik Gakkou Gurashi, dan sebelumnya juga komiknya udah diadaptasi menjadi anime gitu. Oke, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita bahas alur cerita filmnya. Di awal film, tampak mereka sedang melakukan aktivitas sekolah di pagi hari. Ya kayak kita biasa-biasa lah. Kalau lu masih sekolah sih. Dan terlihat di sini, seorang murid perempuan bernama Kurumi sedang mengikuti ekskul latihan berlari. Namun, dia terjatuh dan kakinya terluka. Berpindah di ruang UKS, kakinya sedang diperban oleh seorang guru bernama Megu. Dan guru itu bergurau tentang Kurumi yang sering memperhatikan seorang cowok bernama Katsuragi, namun tidak berani mengungkapkan cintanya. Ya iyalah, masa cewek yang nembak cowok duluan? Berpindah lagi di sini, Kurumi hendak pulang ke rumahnya dengan menaiki sebuah sepeda. Namun, seorang cowok bernama Katsuragi datang menghampirinya. Ketika melihat cowok itu, dia pun terjatuh dari sepeda, dan cowok itu pun menemaninya pulang. Keesokan harinya, Kurumi datang lagi menemui guru UKS yang bernama Megu tadi, dan dia itu curhat tentang cowok yang dia suka itu. Ternyata, seorang murid perempuan bernama Yuki sedang menguping percakapan mereka dan dia pun ikut ngobrol. Lalu, tiba-tiba seorang murid perempuan bernama Yuri memanggil guru itu agar segera ke atap sekolah untuk melihat tanaman sayuran. Di sini, terlihat Kurumi keluar dari gedung sekolahnya dan melihat cowok yang dia suka itu sedang menghampirinya. Ternyata, disinilah bencana itu dimulai. Berpindah di sini terlihat Kurumi sedang tertidur dan dia pun terbangun lalu bergegas mengganti pakaiannya. Kemudian mengambil sebuah sekop dan pergi dari tempat itu. Lalu, terlihat mereka berempat sedang makan bersama. BTW sebenarnya bukan berempat sih, tapi bertiga. Kenapa aku bilang mereka cuma bertiga? Karena peran guru Megu di scene ini cuma tercipta dari hayalan si Yuki doang. Oke, lebih jelasnya kita lanjut aja bahas film ini. Terlihat mereka sedang makan bersama, dan kemudian mereka pergi ke atap sekolah untuk memanen sayuran. Lalu, si Yuki seolah-olah sedang berhayal kalau suasana di sekolahnya seperti biasanya, menyapa hayalannya, dan mengobrol dengan hayalannya. Namun, ternyata keseluruhan sekolahnya sudah terkena virus zombie. Creepy anjir. Berpindah lagi, Kurumi dan Yuri sedang berencana untuk menuju ke lokasi kantin dengan melihat sebuah peta yang ada di laptop. Dan mereka melihat Yuki yang berhayal kalau dia sedang belajar di dalam kelasnya. Lalu, kemudian mereka berdua melanjutkan rencananya. Terlihat mereka melihat kawanan zombie itu sedang berkeliaran. Dan mereka melemparkan sebuah telur untuk mengalihkan perhatian para zombie-zombie itu. Kemudian, di sini Kurumi melihat zombie di balik dinding, dan zombie itu pun menyerang Kurumi. Namun, mereka pun berhasil selamat. Setelah memukuli para zombie itu dengan sebuah sekop. Lalu, kemudian mereka memasuki sebuah ruangan kantin. Dan di sini, Kurumi membuka sebuah lemari, namun Kurumi diserang oleh sebuah murid perempuan yang masih hidup, bernama Miki. Lalu, berpindah di sini, terlihat mereka sedang berkenalan, dan mereka pun makan bersama. Namun, tampak Miki tidak menyukai suasana itu. Di sini Yuri dan Kurumi sedang melihat kawanan zombie itu sedang berkeliaran di luar jendela, dan Miki pun datang menghampiri mereka. Yuri bertanya di mana Miki. Lalu Miki menjawab dia sedang belajar sendirian. Apa maksudnya itu? Kemudian Kurumi bilang dalam ingatan Yuki, insiden itu tidak pernah terjadi. Dia berhayal seakan suasana sekolah seperti biasanya. Di sini Yuri bilang kepada Miki, untuk sementara ini, bisa kau beradaptasi dengannya? Berpura-puralah bahwa ada guru dan murid di sini. Berpindah di sini, Miki sedang mencari beberapa barang milik orang lain dan menemukan sebuah kunci mobil yang akan dia pakai untuk kabur.
Namun, Kurumi datang dan bilang jangan bertingkah seenaknya, dan mereka pun berdebat. Selesai berdebat, Kurumi pun mengajaknya keluar. Lalu, di sini Yuki mendengar perdebatan mereka. Lagi-lagi dia berhayal kalau guru Megu itu sedang bersamanya. Di ruangan ini, Yuri menjelaskan bahwa cakupan makanan ada, panel surya dan air masih hidup. Kemudian, Miki bilang, suatu saat nanti jatah makanan pasti akan habis. Karena emosi, Kurumi bilang, ya sudah, kamu aja yang keluar. Lalu, Miki bilang, aku juga telah banyak mengalami kesulitan. Kalian gak tahu kan gimana keadaan di kantin sebelumnya? Kalian mah enak di sini, mumpung gak ada serang zombie. Lalu Yuri bilang, awalnya sih kami gak nyantai dan ngumpet di sini, dan menjelaskan awal insiden itu mereka sedang berada di atap sekolah bersama Kak Megu, guru pembimbingnya. Dan di sini Kurumi mengingat awal mula insiden zombie itu. Dia sedang baru saja keluar dari sekolahnya dan melihat seorang cowok yang dia sukai tadi sedang lari menghampirinya. Dan kemudian mereka kabur ke dalam gedung sekolahnya. Dan di dekat tangga, Kurumi melihat seorang temannya bernama Sayaka sedang tergigit dan menjadi zombie. Ketika zombie itu ingin menggigitnya, kemudian cowoknya itu menghalang gigitan zombie itu dengan tangannya. Dan cowok itu pun tergigit. Kemudian, Kurumi membawa cowok itu ke atap sekolah, dan cowok itu seketika berubah menjadi zombie. Dan Kurumi memukul kepala zombie itu dengan sebuah sekop. Oh senpai, maafkan watashi. Di sini, Miki berkata, bukankah kalian hanya memalingkan diri saja? Apa kalian hanya menunggu giliran tiba? Makanan tinggal sedikit dan kalian tidak kabur. Kemudian Miki pun pergi setelah ngebacotin mereka. Ketika malam tiba dan mereka pun tertidur, di sini Yuri menangis karena teringat kata-kata Miki yang ngebacotin mereka tadi. Lalu, di sini terlihat Miki sedang berulah dengan menghidupkan suara dari ruangan penyiar suara untuk mengalihkan para zombie-zombie itu agar dia bisa kabur. Lalu, di sini Yuki mengikutinya. Terlihat di sini dia sedang memilih beberapa mobil yang bisa dia bawa untuk kabur, tapi tak satu pun pintu mobil yang bisa dia buka. Mereka berdua pun terkepung oleh para kawanan zombie itu. Kemudian, mereka naik ke atas mobil agar para zombie itu tidak bisa menangkap mereka. Lalu, di sini Kurumi datang untuk mengalihkan perhatian para kawanan zombie itu, dan mereka pun kabur kembali ke dalam gedung sekolah. Berpindah di sini, Yuki sedang datang menghibur Miki yang sedang melamun, dan Miki pun akhirnya mau beradaptasi dengan mereka. Yang tadinya dia arogan, dan akhirnya dia pun mau mengikuti mereka. Jadi, ceritanya orang baik itu terlahir dari orang jadi yang tersakiti ya guys. Apaan sih? Cringe banget, maksud. Lalu, berpindah di sini, Kurumi dan Miki sedang berencana untuk melawan para zombie itu untuk melewati ruangan cadangan. Dan mereka menemukan sebuah ruangan penyimpanan makanan, lalu mengambil beberapa makanan itu untuk stok makanan mereka. Lalu, di sini mereka menemukan sebuah kamera, kemudian mereka berfoto, dan malam pun tiba. Keesokan harinya, terlihat mereka sedang berkemas makanan dan membuat sebuah pertahanan dengan mengikat meja-meja untuk membentuk sebuah benteng agar para zombie itu tidak bisa masuk. Lalu, tampak di sini mereka sedang membuat sebuah acara ramalan untuk menghibur kegabutan, dan mereka pun minum bersama. Kemudian, terlihat seorang zombie sedang memegang korek api. Jadi, ceritanya di film ini, para zombie itu bisa mengingat setiap aktivitas kegiatan yang sering mereka lakukan. Kemudian, ketika mereka sedang merayakan acara itu, tanpa alarm sekolah berbunyi menandakan bahwa sekolah mereka terbakar. Kalian sudah pasti tahu dong siapa yang bakar. Setelah mendengar bunyi alarm yang kuat, tampak para kawanan zombie itu pun berkumpul ke arah gedung sekolah. Lalu, mereka bergegas melihat keadaan itu. Tapi mereka diserang oleh para kawanan zombie dan mereka pun harus berpencar. Kurumi berkata kepada Yuki agar Yuki kabur dari tempat itu. Di sini Yuri dan Miki sedang dikepung oleh para kawanan zombie dan berusaha untuk menggalang pintu agar para zombie itu tidak bisa masuk dan mereka pun kabur kembali.
Di sini, Kurumi sedang berlari untuk menghindari para zombie itu dan menaiki sebuah patokan beton agar para zombie itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian, Yuri dan Miki berlari masuk ke sebuah ruangan dan menutup pintu ruangan itu. Namun, pintu itu berhasil dijebol oleh para kawanan zombie dan mereka pun skip. Berpindah di sini, terlihat Yuri masih berada di patokan beton itu. Kemudian dia melompat dan mengambil skopnya. Kemudian menghajar para kawanan zombie itu. Kemudian di sini, Kurumi masuk ke sebuah ruangan dan melihat senjata milik Miki. Dia pikir Miki dan Yuri sudah mati, namun dia mendengar suara mereka dari balik pintu dan menghajar para zombie yang ingin menggigit mereka. Namun, di sini salah satu zombie itu menggigit tangan Kurumi. Nasib baik dia selamat, ternyata zombie itu menggigit bagian tangan Kurumi yang ada gelang karetnya. Dan Kurumi bertanya, "Di mana Yuki?" Dan mereka bertiga pun mencari Yuki. Terlihat di sini, Yuki sedang pingsan dan kemudian terbangun. Lalu dia pun masuk ke sebuah ruangan, karena dipanggil oleh hayalannya Kak Megu. Dan di dalam ruangan itu, dia menemukan sobekan telinga bonekanya. Dan dia teringat kalau Kak Megu tergigit zombie karena berusaha menyelamatkannya yang sedang mengambil boneka. Lalu, di sini Yuki melihat zombie Kak Megu dan mereka bertiga pun masuk untuk melihat Yuki. Lalu, di sini mereka melihat zombie Kak Megu sedang terikat dengan tali. Artinya, dia sengaja mengikat dirinya dengan tali agar dia tidak menyerang orang lain. Lalu Kurumi membunuh zombie itu dengan menusuk sekop itu ke perut zombie itu. Dan zombie itu pun mati. Berpindah di sini, tampak Yuki masih saja bertingkah konyol seakan Kak Megu masih hidup dan berkata, "Berantakan sekali ya, Yes." "Aku harus membersihkan ruangan ini agar Kak Megu tidak marah." Lalu, kemudian Yuri memeluknya dan Yuki pun menangis. Sambil nangis, Yuki berkata, "Aku sudah mengerti semuanya. Aku juga sudah mengerti kalau sekolah ini sudah sirna dan fakta bahwa Kak Megu sudah lama tiada." Dan kemudian mereka berempat berencana untuk keluar dari sekolah itu dan membuat acara kelulusan sendiri. Kemudian mereka berkemas barang ke dalam mobil dan menuju kota. Dan tamat. Ending yang sangat entahlah. Oke, sekian aja ya video kali ini. Buat kalian juga yang mau download atau nonton film ini, bisa kalian cek di deskripsi video ini. Dan thank you, sayang-sayangku.